Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Purwo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Oktaviani, NIM 2011-2023-78, Prodi Akuntansi, kelas AB semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tentang analisis laporan keuangan dari PT Dharma Samudra Fishing Indonesia Tbk. Yang pertama, kita akan menganalisis tentang rasio keuangan atau financial rasio. Sebelum itu kita harus ketahui ada 5 jenis rasio keuangan, antara lain yaitu leverage ratio, liquidity ratio, efisiensi rasio, lalu ada profitability ratio, dan terakhir ada market value ratio. Nah, dari hasil analisis laporan keuangan dari PT Dharma Samudra Fishing Indonesia Tbk mengenai leverage ratio itu terdiri dari debt ratio, time interest earned ratio, dan cash coverage ratio. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang debt ratio. Bagaimana sih cara menghitung dari debt ratio itu? Rumus dari debt ratio itu sendiri yaitu adalah total hutang dibagi dengan aktiva. Nah, untuk perhitungan debt ratio di PT DSFI tahun 2019 adalah yaitu sebesar 194.442.694.006 dibagi dengan total aktivanya yaitu sebanyak 391.479.346 dan 685, yaitu hasilnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,49 sekian. Nah, di dalam persen itu sekitar 50%. Nah, untuk perhitungan debt ratio DSFI di tahun 2020 yaitu sebesar 180 381.388.796 dibagikan dengan total aktifanya yaitu sebesar 773 sebesar ini, maka hasilnya yaitu 0,48 sekian. Nah, bila dibuat persen yaitu menjadi 48%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PT Dharma Samudra Fishing Indonesia Tbk dalam proporsi hutang yang dimiliki dari tahun 2019 ke tahun 2020 turun menjadi 2%, yang semula presentasi hutang pada tahun 2019 sebesar 50% menurun pada tahun 2020 menjadi 48%. Hal ini sangat tidak bagus untuk perusahaan karena mengingat keadaan di tahun 2020 sangat pada saat pandemi terjadi. Nah, seperti itu penjelasannya. Lalu yang kedua yaitu menganalisis tentang time interest earned ratio. Nah, rumusnya yaitu adalah EBIT dibagikan dengan pembayaran bunga. Nah, untuk perhitungan time interest earned ratio dari PT DSFI di tahun 2019 yaitu adalah sebesar 6 sekian dibagikan dengan 976 juta sekian. Maka hasilnya itu 6,4. Nah, untuk perhitungan time interest earned ratio PT DSFI di tahun 2020 yaitu sebesar 2 sekian, 2208733 ini sekian, dibagikan dengan pembayaran bunga, yaitu sebesar 874 juta sekian. Nah, hasilnya yaitu sebesar 2,525 sekian. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa hal ini dalam PT Dharma Samudra Fishing Indonesia Tbk dalam tahun 2019 kemampuan untuk membayar bunga jauh lebih tinggi daripada tahun 2020. Di tahun 2020, PT DSFI dalam kemampuan untuk membayar bunga
sangat menurun drastis. Hal ini sangat tidak bagus untuk perusahaan. Namun hal tersebut memang banyak terjadi di perusahaan besar, mengingat pada tahun ini adalah dalam masa keadaan pandemi di tahun 2020 sampai sekarang di tahun 2022. Nah, selanjutnya yaitu adalah perhitungan tentang cash coverage ratio, yaitu dengan rumus EBIT ditambah depresiasi dibagikan dengan pembayaran bunga. Nah, untuk perhitungan cash ratio, coverage ratio DSFI di tahun 2019 yaitu adalah sebesar 6.305.340.068 sekian ditambah dengan 705 juta sekian dibagikan dengan 976 sekian. Nah, hasilnya yaitu 6.305.340.061. Nah, untuk perhitungan cash coverage ratio DSFI tahun 2020 yaitu EBIT-nya sejumlah 208.733.736 ini dalam bentuk rupiah ya, ditambah dengan 431 juta sekian dibagikan dengan 874 juta sekian, maka hasilnya 2208 sekian. Nah, hasil ini menunjukkan yaitu penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menghitung tentang liquidity ratio. Nah, liquidity ratio itu terbagi menjadi 3, yaitu current ratio, quick ratio, and exit test ratio, dan yang terakhir itu cash ratio. Nah, untuk perhitungan current ratio sendiri yaitu dapat dihitung dengan aktiva lancar dibagikan dengan hutang lancar. Nah, untuk perhitungan current ratio di PT DSFI pada tahun 2019 yaitu sebesar 220 miliar 282 juta sekian dibagikan dengan 150 miliar sekian, hasilnya yaitu adalah 1,4952 sekian di tahun 2019. Nah, untuk perhitungan current ratio PT DSFI di tahun 2020 yaitu adalah aktiva lancarnya sebesar 213 miliar sekian dibagikan dengan 152 miliar sekian. Nah, hasilnya itu 1,4036. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa adanya penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019. Nah, selanjutnya adalah perhitungan tentang quick ratio dan exit test ratio. Untuk menghitungnya, yaitu dapat dihitung dengan cara, yaitu dengan rumus aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagikan dengan hutang lancar. Nah, untuk perhitungan quick ratio atau yang disebut dengan exit test ratio di PT DSFI di tahun 2019 adalah sebesar. Nah, di sini aktiva lancarnya itu sebesar 225 miliar sekian dikurangi persediaannya di perusahaan tersebut yaitu sebesar 133 miliar dibagikan dengan 150 miliar sekian. Nah, hasilnya yaitu 225 miliar sekian. Nah, untuk perhitungan quick ratio atau exit test ratio di PT DSFI di tahun 2020, yaitu dia mempunyai aktiva lancar di tahun 2020 yaitu 213 miliar, dikurangi 125 miliar dibagikan dengan hutang lancarnya sebesar 152 sekian miliar. Nah, hasilnya di tahun 2020 yaitu sebesar 213 miliar. Hal ini tetap menunjukkan bahwa adanya penurunan daripada tahun sebelumnya. Nah, untuk liquidity ratio yang ketiga yaitu ada cash ratio.
Untuk menghitung cash ratio, yaitu dapat dihitung dengan rumus kas ditambah sekuritas dan dibagi dengan hutang lancar. Nah, perhitungan di PT DSFI pada tahun 2019 untuk menghitung cash ratio, yaitu dapat diketahui bahwa kasnya sebesar 7 miliar sekian ditambah dengan sekuritas yang dimiliki yaitu sebesar 28 miliar sekian dibagi dengan hutang lancar 150 miliar. Nah, hasil dari cash ratio di tahun 2019 yaitu sebesar 7 miliar sekian. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan cash ratio PT DSFI di tahun 2020. Bisa kita lihat kas yang dimiliki pada tahun 2020 yaitu sebesar 8 miliar sekian, ditambah dengan sekuritas yang dimiliki di tahun 2020 yaitu sebesar 43 miliar sekian, dibagikan dengan hutang lancar yang dimiliki PT DSFI di tahun 2020 yaitu sebesar 152 miliar sekian. Nah, hasilnya yaitu sebesar 8 miliar sekian. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2019. Dan ini menunjukkan bahwa hutang yang pembayaran tentang rasio liquidity-nya lebih besar di cash ratio di tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu adalah efisiensi rasio. Di dalam efisiensi rasio ini terdiri dari empat perhitungan. Yang pertama yaitu inventory turnover ratio, yang kedua days sales outstanding atau yang disebut dengan DSO, yang ketiga yaitu fixed asset turnover, dan yang terakhir yaitu adalah total asset turnover. Nah, cara untuk menghitung bagaimana menghasilkan inventory turnover ratio yaitu dapat dihasilkan dengan rumus yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, setelah mengetahui rumus tersebut, kita dapat menghitung inventory turnover di tahun 2019 di PT DSFI, yaitu penjualan di tahun 2019 DSFI mencapai 476 miliar sekian dibagikan dengan persediaan yang ada di tahun 2019 yaitu sebesar 133 miliar sekian. Nah, hasilnya inventory turnover ratio di tahun 2019 adalah 3,58 sekian. Nah, untuk selanjutnya yaitu perhitungan inventory ratio DSFI di tahun 2020. Di tahun 2020, penjualan yang terjadi di PT DSFI yaitu sebesar 365 miliar sekian dibagikan dengan persediaan yang ada di PT DSFI yaitu sebesar 125 miliar. Dari perhitungan di tahun 2020, hasil inventory turnover ratio itu sebesar 2,91. Dan ini menunjukkan bahwa adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu untuk menghitung days sales outstanding atau yang sering disebut dengan DSO. Nah, untuk menghitung DSO, caranya yaitu dengan menghitung piutang di PT tersebut dibagikan dengan penjualan yang terjadi. Yaitu pada tahun 2019, perhitungannya yaitu piutang di tahun 2019 di PT DSFI yaitu sebesar 50 miliar sekian.
Lalu dibagikan dengan penjualan di tahun 2019 yaitu sebesar 476 miliar sekian. Nah, hasilnya yaitu 0,1049 sekian. Lalu untuk perhitungan days sales outstanding di tahun 2020 yaitu piutang yang ada di DSFI di tahun 2020 yaitu sebesar 55 miliar sekian dibagikan dengan penjualan di tahun 2020 yang sebesar 365 miliar sekian. Bisa dilihat. Nah, hasilnya yaitu dari Days Sales Outstanding atau DSO yaitu sebesar 0,15 sekian. Lalu selanjutnya adalah fixed to asset turnover, yaitu cara untuk bisa menghitung bagaimana fixed asset turnover, yaitu dengan penjualan dibagikan dengan aktiva tetap bersih yang dimiliki oleh perusahaan PT tersebut, yaitu PT DSFI. Nah, untuk perhitungan fixed asset turnover PT DSFI di tahun 2019, bisa kita lihat di laporan keuangan yang sebelumnya diperlihatkan, yaitu sudah saya pindah di sini dengan perhitungan yaitu sebesar 476 miliar sekian dibagikan dengan aktiva tetap bersih di tahun 2019 yaitu sebesar 164 miliar sekian. Dan hasilnya fixed asset turnover di tahun 2019 yaitu sebesar 2,9 sekian. Oke, bisa dilihat. Lalu untuk perhitungan fixed asset turnover DSFI di tahun 2020 yaitu penjualannya sebesar 365 sekian 870 juta 900 ini sekian 902.000 rupiah ini 500 dibagikan dengan aktiva tetap bersih yaitu sebesar 158 miliar sekian. Nah, hasilnya yaitu 2,304 sekian. Nah, hal ini menunjukkan tetap adanya penurunan tentang fixed asset turnover dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019. Baik, selanjutnya yaitu tentang perhitungan total aset turnover. Total aset turnover dapat dihitung dengan mengetahui penjualan dibagikan dengan aktiva total. Nah, untuk perhitungan total aset turnover PT DSFI di tahun 2019, nah, perhitungannya adalah sebagai berikut dapat kita lihat. Penjualan di tahun 2019 mencapai 476 miliar 786 sekian dibagikan dengan 391 miliar 479 sekian. Nah, hasilnya itu di tahun 2019 untuk total aset turnover-nya yaitu sebesar 1,2179 sekian. Bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya perhitungan total aset turnover PT DSFI di tahun 2020 yaitu total penjualan yang terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 365 miliar 870 sekian dibagikan dengan aktiva total yaitu sebesar 373 miliar 757 sekian. Nah, hasilnya total aset turnover di PT DSFI pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,97 sekian. Bisa dilihat. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang profitability ratio. Profitability ratio itu terdiri dari 4 juga, yaitu yang pertama return on asset atau yang kita lebih tahu yaitu ROA. Yang kedua return on equity atau yang
kita ketahui juga dengan sebutan ROE atau ROE. Dan yang ketiga, net profit margin. Yang terakhir yaitu basic earning power atau BEP. Nah, untuk menghitung return on asset, yaitu dapat dilakukan dengan cara membagikan laba bersih sesudah pajak dibagikan dengan aktiva total. Nah, untuk perhitungan return on asset atau ROA di PT DSFI pada tahun 2019 yaitu laba bersih sesudah pajak di tahun 2019 yaitu sebesar 14.766 sekian dibagikan dengan aktiva totalnya yaitu sebesar 391.479 sekian. Nah, hasilnya return on asset di tahun 2019 yaitu sebesar 0,0377 sekian. Oke. Nah, selanjutnya untuk perhitungan return on asset atau ROA DSFI di tahun 2020 yaitu 3.660 sekian dibagikan dengan aktiva total sebesar 373.757 sekian. Nah, hasilnya di sini minus 0,009 sekian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tetap adanya penurunan baik dari apapun. Itu tentang return on asset di tahun 2020 menurun dari tahun 2019. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah return on equity atau ROE. Cara untuk menghitung ROE yaitu adalah laba bersih sesudah pajak dibagikan dengan modal sendiri. Nah, untuk perhitungan sendiri tentang ROE di PT DSFI di tahun 2019, dia mempunyai PT tersebut mempunyai laba bersih sesudah pajak sebesar 14 miliar sekian dibagikan dengan modal sendiri yaitu sebesar 18.433 sekian. Nah, hasilnya bisa dilihat yaitu sebesar 0,801 sekian. Nah, untuk perhitungan return on equity atau ROE di PT DSFI di tahun 2020 yaitu kita lihat yaitu sebesar 3.660 dibagikan dengan modal sendiri yaitu sebesar 18.433. Nah, hasil dari return on equity di tahun 2020 yaitu sebesar minus 0,19. Hal ini juga menunjukkan bahwa return on equity dari tahun 2019 ke 2020 juga mengalami penurunan. Oke, baik selanjutnya yaitu tentang net profit margin. Nah, untuk menghitung net profit margin dapat digunakan rumus laba bersih sesudah pajak dibagikan dengan penjualan. Nah, untuk perhitungan net profit margin PT DSFI di tahun 2019 dapat kita lihat bahwa laba bersih sesudah pajak di tahun 2019 yaitu sebesar 14.766 sekian dibagikan dengan penjualan yaitu sebesar 476.786 sekian, maka hasilnya untuk net profit margin di tahun 2019 adalah 0,03 sekian. Bisa dilihat. Nah, untuk perhitungan net profit margin PDSFI di tahun 2020 yaitu untuk laba bersih sesudah pajak di tahun 2020 yaitu bisa dilihat yaitu sebesar 3.660 sekian dibagikan dengan penjualan yang terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 365.870 sekian. Nah, hasilnya untuk net profit margin di tahun 2020 yaitu minus 0,01. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa dari tahun 2019 ke 2020 adanya penurunan net profit margin di PT DSFI. Oke. Nah, untuk selanjutnya tentang basic earning
power atau yang disebut dengan BEP. Untuk mengetahui BEP dapat dihitung dengan rumus EBIT dibagi dengan total aktiva. Nah, untuk perhitungan Basic Earning Power atau BEP DSFI di tahun 2019 dapat dilihat bahwa di tahun 2019 PT DSFI memiliki EBIT sebesar 6.305 sekian dibagikan dengan total aktiva di tahun 2019 yaitu sebesar 391.479 sekian. Nah, hasil untuk basic earning power di tahun 2019 yaitu sebesar 0,016 sekian. Bisa dilihat. Nah, untuk perhitungan basic earning power atau BEP di PT DSFI pada tahun 2020, yaitu bisa kita lihat bahwa EBIT yang dimiliki di tahun 2020 yaitu sebesar 2.208 sekian, dibagikan dengan total aktiva di tahun 2020 yaitu sebesar 373.757 sekian. Nah, untuk hasil basic earning power BEP di tahun 2020 yaitu sebesar 0,005. Lalu ada perhitungan tentang market value ratio. Nah, di market value ratio ini terdiri beberapa rasio atau perhitungan, yaitu yang pertama ada price earning ratio atau yang disebut dengan PER. Lalu ada dividend yield, lalu juga ada market to book ratio. Nah, untuk menghitung price earning ratio atau PER, yaitu dapat dihitung dengan rumus harga saham dibagikan dengan laba perusahaan. Nah, untuk perhitungan price earning ratio atau PER di PT DSFI di tahun 2019, diketahui bahwa harga saham yang dimiliki PT DSFI di tahun 2019 yaitu sebesar 200 miliar, dibagikan dengan laba per saham di tahun 2019 yaitu 250 juta. Nah, untuk hasil price earning ratio atau PER di tahun 2019 yaitu sebesar 800. Selanjutnya, untuk perhitungan price earning ratio atau PER PT DSFI pada tahun 2020 yaitu sebesar harga sahamnya itu 170 miliar dibagikan dengan laba per saham yaitu sebesar 250 juta. Nah, hasil untuk price earning ratio di tahun 2020 yaitu 680. Dan ini juga menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu perhitungan tentang dividend yield. Dividend yield dapat diketahui yaitu dengan menggunakan rumus dividen per lembar saham dibagikan dengan harga saham. Nah, untuk perhitungan dividen yield PT DSFI di tahun 2019 yaitu untuk dividen per lembar sahamnya itu sebesar 2 triliun 225 miliar dibagikan dengan harga saham yaitu sebesar 200 miliar. Yaitu maka total untuk dividennya di tahun 2019 yaitu sebesar 11,125. Nah, untuk perhitungan dividen yield PT DSFI di tahun 2020 bisa dilihat bahwa untuk dividen di per lembar saham di tahun 2020 yaitu sebesar 1 triliun 724.500 sekian, mohon maaf, saya ulang, yaitu sebesar 1.724.500.000.000 rupiah dibagikan dengan harga saham yaitu sebesar
200 miliar. Nah, untuk hasil dividen yield di tahun 2020 yaitu sebesar 8,6225. Baik, selanjutnya yaitu adalah market to book ratio. Untuk mengetahui market to book ratio, yaitu dapat dihitung dengan rumus harga pasar per saham dibagikan dengan nilai buku per saham. Nah, untuk perhitungan market to book rasio PT DSFI di tahun 2019 yaitu dapat diketahui bahwa harga pasar per saham yaitu sebesar 1.624 miliar rupiah dibagikan dengan 200 miliar dari nilai buku per saham, yaitu hasil untuk market to book rasio di tahun 2019 yaitu sebesar 8,12. Nah, selanjutnya yaitu untuk perhitungan market to book rasio PT DSFI di tahun 2020. Nah, untuk di tahun 2020, di sini terlihat bahwa harga pasar per saham di sini mengalami penurunan, yaitu sebesar 1.174.500.000.000 rupiah dibagikan dengan nilai buku per saham yaitu sebesar 200 miliar. Nah, dibagi maka hasilnya untuk market to book rasio di tahun 2020 yaitu sebesar 5,8725. Baik, itu adalah analisis laporan keuangan dengan menggunakan beberapa rasio dari PT Dharma Samudra Fishing Indonesia Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penurunan entah itu dari perhitungan rasio di leverage rasio, liquidity rasio, efisiensi rasio, dan juga profitability rasio, lalu juga market value rasio. Mungkin hal ini terjadi karena dalam pandemi saat ini banyak perusahaan dan PT-PT besar mengalami penurunan dalam hal penjualan ataupun hal yang lainnya. Itu penjelasan dari saya tentang bagaimana menganalisis laporan keuangan di PT DSFI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis DuPont. DuPont dari PT Dharma Samudra Fishing Indonesia Tbk. Nah, bisa dilihat tadi dari perhitungan yang di sini, kita pindah ke sini untuk dibuat tabel agar memudahkan. Nah, ini bisa dilihat bahwa setiap tahun itu adalah mengalami penurunan. Bisa dilihat ini leverage-nya mengalami penurunan, baik di debt ratio mengalami penurunan, yaitu dengan rata-rata industri di tahun 2020 debt ratio-nya itu besar 49%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sangat tren tinggi namun buruk. Nah, bisa dilihat juga untuk time interest earned ratio yang semula 6,4 di tahun 2019 menjadi 2,5. Nah, untuk rata-rata industri di tahun 2020 yaitu menjadi 4,45%. Nah, bisa dilihat dari apapun leverage, liquidity, efisiensi, profitability, dan market value ini menunjukkan penurunan. Sangat rendah, gitu. Nah, untuk analisis DuPont-nya, setelah melihat ringkasan tabel tersebut, dapat dihitung ROA. ROA ini rumusnya yaitu profit margin dikalikan dengan total asset turnover, yaitu bisa dilihat. Nah, ini minus 10% ini dari mana? Yaitu
dari ROA ini minus ini kan 0,1 itu kalau dibuat persen itu menjadi 10% dikalikan sebesar 0,94 dari total aset turnover, yaitu maka hasil ROA-nya itu sekitar minus 10%. Nah, untuk penghitungan ROE di sini itu bisa dilihat bahwa ROE dengan menggunakan rumus ROA dikalikan equity multiplier itu yaitu dengan rumus net income dibagi dengan total aset dikalikan dengan total aset dibagi dengan common equity. Nah, di sini untuk ROA-nya tadi kan sudah diketahui bahwa di ROA itu hasilnya minus 10% dikalikan dengan 80.000 untuk total aset dibagi dengan common equity yaitu sebesar 20.000, mohon maaf saya salah kata. Maka sebesar sekian ini hasilnya udah ada rumus di sini. Baik, lalu hasilnya itu minus 39%. Nah, ROA ini bisa dibuat dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan rumus ROA dikalikan equity multiplier dan juga menggunakan rumus profit margin dikalikan total asset turnover dikalikan equity multiplier. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat bahwa untuk profit margin, yaitu net income dibagikan dengan total aset, lalu dikalikan dengan sales total aset, dibagi dengan total aset, dikalikan dengan total aset, dibagi dengan common equity. Nah, lalu bisa dilihat bahwa tadi kan ini sudah diketahui dari profit margin itu sebesar atau ROA-nya itu sebesar 10% dikalikan 0,97 dikalikan total equity multiplier sebesar 4. Nah, hasilnya yaitu sebesar ROE-nya minus 39. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan rumus yang pertama maupun yang kedua ini hasilnya tetap sama, yaitu sebesar 39%. Nah, dari analisis keuangan di PT Dharma Samudra Visi Indonesia dapat dikatakan bahwa profit margin di bawah rata-rata industri. Nah, artinya itu pengawasan terhadap biaya kurang baik dan belum maksimal. Lalu selanjutnya dari total aset turnover di bawah rata-rata. Bisa dilihat dari tabel dan perhitungan sebelumnya, itu kan adanya banyak mengalami di bawah rata-rata banget lah, kurang. Nah, itu artinya pemanfaatan aktiva perusahaan itu juga belum maksimal sepenuhnya. Lalu yang ketiga tentang equity multiplier, lebih tinggi dari rata-rata industri. Nah, artinya itu dapat memanfaatkan pinjaman atau utang. Nah, tingkat utang lebih tinggi dari industri sehingga perusahaan atau PT Dharma Samudra Visi Indonesia tersebut menanggung lebih banyak risiko. Apalagi di musim pandemi seperti ini kurangnya penjualan, namun kita tetap butuh dana untuk menjalankan usaha. Nah, maka resiko untuk memiliki hutang itu jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019. Gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai hasil pengerjaan analisis rasio keuangan dan juga analisis DuPont di PT Dharma Samudra Visi Indonesia. Untuk itu, semoga bermanfaat dan dapat memenuhi nilai UAS untuk mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Purwo. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf, kurang lebihnya dari saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.